The journey of the eternal soul begins now. Pernahkah kau merasa nafasmu hanya mengalir begitu saja, tanpa arti, tanpa kesadaran? Namun di balik setiap tarikan dan hembusan, tersembunyi rahasia yang lebih dekat daripada urat nadi, lebih nyata daripada detak jantungmu sendiri. Ada kalimat yang hidup, yang mampu menyingkap tabir dunia dan hatimu. Jika kau bersedia hadir, bukan sekadar dengan telinga, tetapi dengan seluruh jiwa. Apa yang akan terjadi jika setiap nafasmu menjadi saksi, menjadi zikir, menjadi jembatan menuju cahaya yang tak pernah padam? Rahasia ini tidak diajarkan, tidak dijual, dan tidak terlihat oleh mata yang sibuk mencari dunia. Hanya mereka yang berhenti sejenak, yang menahan diri dari hiruk-pikuk, yang mampu merasakan getarannya. Tonton, hadiri, dan biarkan setiap tarikan dan hembusan membawa kita bersama menyingkap misteri makrifat yang tersembunyi di nafasmu sendiri. Bab 1. Nafas yang terlupakan. Nafas adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, namun justru paling sering kita lupakan. Ia keluar dan masuk tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa kita sadari sepenuhnya. Padahal di sanalah Allah meletakkan tanda kekuasaannya yang paling halus. Setiap tarikan nafas bukan sekadar udara, tetapi izin hidup yang diperpanjang. Setiap hembusan bukan sekadar pelepasan, melainkan pengingat bahwa hidup ini sedang dipinjamkan, bukan dimiliki. Orang yang mulai mengenal makrifat akan berhenti memandang nafas sebagai proses biologis semata, dan mulai merasakannya sebagai bisikan rahasia dari Tuhan kepada hambanya. Di dalam nafas terdapat irama kehadiran Allah yang tidak pernah terputus. Ketika nafas masuk, sesungguhnya ada daya hidup yang Allah alirkan ke dalam dirimu. Ketika nafas keluar, ada penyerahan yang terjadi, entah disadari atau tidak. Namun kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar hadir di dalam nafasnya. Mereka hidup di masa lalu yang penuh penyesalan, atau di masa depan yang penuh kekhawatiran, sementara Allah menunggu untuk dikenal di satu tempat yang sangat sederhana. Saat ini di nafas yang sedang engkau hirup. Makrifat nafas bukanlah ilmu yang dibaca, tetapi rasa yang dialami. Ia tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diwariskan. Ia tumbuh perlahan ketika hati mulai diam, ketika pikiran tidak lagi berisik menuntut dunia, dan ketika jiwa mulai jujur di hadapan Allah. Pada saat itu, nafas tidak lagi terasa netral. Ia menjadi saksi, ia menjadi cermin, ia menjadi jalan, seolah setiap tarikan membawa pesan, dan setiap hembusan membawa kepulangan. Disinilah kalimat Allah mulai terasa bukan hanya di lisan, tetapi di seluruh keberadaan. Saat engkau menyebut namanya, atau bahkan saat engkau diam tanpa lafaz, nafasmu menjadi kendaraan zikir yang hidup. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena Allah Maha Dekat. Banyak orang mencari Allah dengan suara yang keras, dengan ritual yang panjang, namun lupa bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher. Nafas adalah bukti paling jujur dari kedekatan itu. Selama engkau bernafas, selama itu pula pintu makrifat belum tertutup. Bab ini bukan untuk membuatmu merasa telah sampai, tetapi agar engkau mulai sadar. Sadar bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tetapi sedang dipanggil. Sadar bahwa nafas bukan sekadar bertahan, tetapi sedang diajak menyatu. Jika hari ini engkau mulai memperhatikan nafasmu dengan kesadaran akan Allah, maka sesungguhnya satu langkah makrifat telah dimulai. Tidak ada ledakan cahaya, tidak ada suara dari langit, hanya keheningan yang lembut. Namun di sanalah Allah paling sering memperkenalkan dirinya. Bab 2, saat nafas menjadi kesaksian. Ketika kesadaran mulai terjaga, nafas tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi saksi paling jujur atas keadaan batin manusia. Nafas orang yang gelisah berbeda dengan nafas orang yang pasrah. Nafas orang yang dikuasai ego terasa berat dan terburu-buru. Sementara nafas orang yang mulai mengenal Allah menjadi lembut dan dalam, seolah ia tahu bahwa tidak ada yang perlu dikejar. Pada titik ini nafas bukan lagi sekadar tanda hidup, tetapi cermin yang memantulkan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Makrifat mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terus hadir tanpa henti pasti mengandung rahasia. Nafas hadir bahkan ketika engkau tertidur, ketika engkau lupa, ketika engkau lalai. Ia setia tanpa pamrih.
Dan disitulah Allah mengajarkan satu sifatnya. Kasih yang tidak menunggu kesadaran manusia. Saat engkau mulai menyadari nafas sebagai pemberian yang terus mengalir, hatimu perlahan dilatih untuk bersyukur tanpa syarat. Bukan karena keadaan membaik, tetapi karena Allah tetap setia menghidupkanmu. Pada tahap ini, engkau akan mulai merasakan bahwa dosa, luka batin, dan beban pikiran ternyata ikut menumpang di dalam nafas. Ada nafas yang terasa sesak karena dendam, ada nafas yang terasa pendek karena takut, dan ada nafas yang terasa berat karena cinta dunia yang berlebihan. Namun jangan melawan itu. Dalam makrifat, menyadari lebih penting daripada menghakimi. Saat engkau membiarkan nafas mengalir sambil menghadirkan Allah di dalamnya, beban itu perlahan luruh dengan sendirinya. Kalimat Allah tidak selalu harus dilafazkan dengan suara. Ada saat di mana menyebut namanya cukup dengan kesadaran penuh saat bernafas. Nafas masuk seolah membawa asmanya, nafas keluar seolah menyerahkan diri sepenuhnya. Bukan untuk menyatukan diri dengan Tuhan secara hakikat, karena Allah tetap maha tinggi, tetapi untuk meleburkan kesombongan hamba yang merasa terpisah. Di sanalah tauhid mulai terasa bukan sebagai konsep, melainkan sebagai keadaan jiwa. Bab ini mengajakmu untuk berhenti sejenak dari keinginan menjadi seseorang. Tidak perlu menjadi suci, tidak perlu merasa sudah paham. Cukup hadir, cukup jujur, cukup bernafas dengan kesadaran bahwa Allah sedang menyaksikan, bahkan lebih dari itu, sedang menopang hidupmu. Jika engkau mampu menjaga satu nafas dengan kesadaran seperti ini, maka sesungguhnya engkau sedang belajar menjadi hamba, dan dari kehambaan itulah makrifat mulai menampakkan cahayanya. Bab 3, kalimat yang mengalir tanpa suara. Pada suatu titik yang sangat halus, engkau akan menyadari bahwa kalimat Allah tidak selalu hadir sebagai bunyi. Ia mengalir seperti arus yang tak terlihat, namun terasa nyata di kedalaman dada. Nafas yang sebelumnya hanya disadari, kini mulai dipenuhi makna. Setiap tarikan seakan membawa kehidupan dari sumber yang maha hidup, dan setiap hembusan seolah mengajarkan arti menyerah tanpa syarat. Disinilah kalimat tauhid tidak lagi dipelajari, tetapi dialami sebagai kenyataan yang hidup. Makrifat nafas mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak perlu dipanggil dengan teriakan batin. Ia sudah ada sebelum engkau menyadarinya. Yang dibutuhkan hanyalah keheningan yang jujur, bukan keheningan yang dibuat-buat. Saat pikiran berhenti memaksa dan hati berhenti menuntut pengalaman spiritual tertentu, kalimat Allah akan menampakkan dirinya dengan cara yang paling lembut. Bukan dalam bentuk penglihatan, tetapi dalam rasa cukup yang tiba-tiba memenuhi jiwa. Di saat inilah ego mulai kehilangan pijakan. Keinginan untuk merasa istimewa, merasa lebih paham, atau merasa lebih dekat perlahan runtuh. Nafas mengajarkan bahwa hidup berjalan karena izin, bukan karena kehebatan. Bahkan satu tarikan nafas pun tidak pernah benar-benar milik kita. Ketika kesadaran ini meresap, kalimat la ilaha illallah tidak lagi terasa sebagai lafaz, melainkan sebagai pengakuan total bahwa tiada daya, tiada arah, dan tiada tujuan selain Allah. Banyak pencari terjebak pada simbol dan metode, hingga lupa pada makna terdalam. Padahal nafas adalah metode yang paling jujur dan paling adil. Ia tidak memihak, tidak memuji dan tidak mencela. Ia hanya mengalir. Ketika engkau duduk dalam kesadaran nafas, engkau sedang diajak Allah untuk belajar menerima diri apa adanya. Dari penerimaan itulah hijab perlahan menipis, bukan karena usaha besar, tetapi karena kerendahan yang tumbuh alami. Bab ini bukan tentang mencapai keadaan tertentu, tetapi tentang kehilangan ilusi keterpisahan. Saat engkau bernafas dengan kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada Allah, maka kalimatnya akan mengalir tanpa suara, namun mengguncang batin. Tidak ada ekstase yang meledak, tidak ada keajaiban yang dipamerkan. Hanya satu rasa yang tinggal. Tenang karena tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahkan sejak nafas pertamamu hingga nafas terakhir yang kelak akan kembali kepadanya. Bab 4, nafas sebagai jalan zikir. Ketika nafas menjadi pusat perhatian, setiap hembusan dan tarikan mulai terasa seperti zikir yang hidup. Tidak perlu lafaz panjang atau ritual rumit, karena Allah menilai hati, bukan suara. Nafas yang hadir dengan kesadaran penuh menjadi saluran pengakuan hamba akan keagungannya.
Seakan setiap molekul udara yang masuk dan keluar adalah surat cinta yang tak pernah terputus. Disinilah keajaiban makrifat mulai menyentuh inti, bahwa zikir yang paling hakiki bukan sekadar ucapan, melainkan kesadaran yang menembus setiap sudut jiwa. Makrifat nafas menyingkap satu rahasia. Hamba yang hadir dalam nafasnya sedang menelusuri jalan Allah yang paling dekat. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada tarikan yang kosong. Setiap hembusan menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan milik diri, melainkan pinjaman yang dipelihara oleh Tuhan. Mereka yang mampu menjaga kesadaran nafas akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena kedamaian itu lahir dari pengakuan total bahwa Allah adalah pemilik sejati dari setiap tarikan hidup. Lebih jauh, nafas yang disertai zikir mengikis kesombongan. Orang yang sombong akan merasa nafasnya selalu dikendalikan, selalu terburu-buru. Tetapi ketika hati menyatu dengan Allah, nafas mengalir dengan tenang, seolah mengikuti ritme alam semesta yang tak terlihat. Di sanalah muncul kesadaran, hamba bukan penguasa, melainkan saksi. Nafas menjadi cermin bagi jiwa yang belajar menyerahkan segala bentuk kepalsuan dan menjemput kejujuran batin. Setiap hembusan juga membawa pelepasan. Beban, dendam, dan rasa takut yang lama menempel di dada mulai luruh perlahan. Nafas yang sadar seperti sungai yang membersihkan jiwa dari kotoran yang tidak terlihat. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Allah hanya menunggu kesediaan hati untuk hadir. Dan melalui nafas yang penuh zikir, kesediaan itu tumbuh secara alami. Makrifat di sini adalah proses halus. Belajar menyerahkan diri melalui sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya adalah kunci menuju kesadaran ilahi. Bab ini mengajarkan bahwa zikir tidak selalu berupa kata-kata. Kadang zikir hadir sebagai kesadaran penuh terhadap nafas sendiri. Tidak ada riuh, tidak ada drama, hanya satu keheningan yang syarat makna. Saat engkau mampu menyatu dengan nafasmu, engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan dan hembusan menjadi jembatan tak terlihat menuju Allah. Di sanalah ruh mulai tersentuh, dan di sanalah makrifat menampakkan wajahnya dengan lembut, namun penuh daya, mengajak setiap hamba untuk hadir, sadar dan berserah sepenuh hati. Bab 5. Hembusan yang menyingkap hati. Setiap hembusan nafas membawa rahasia yang tak terucap. Ia bukan sekadar udara yang keluar, tetapi pesan halus dari Allah yang menyentuh lapisan terdalam jiwa. Ketika kesadaran hadir, engkau mulai merasakan bahwa hati menempel pada setiap hembusan, seolah ada suara batin yang menuntun, mengingatkan, dan menegur. Nafas menjadi penghubung antara kesadaran diri dan keagungan ilahi, mengajarkan bahwa setiap jiwa selalu diawasi, namun dalam keadilan yang lembut, bukan penindasan. Makrifat mengungkap bahwa setiap nafas membawa cermin untuk mengenali diri sendiri. Hembusan yang berat adalah bayangan dosa dan ketidakjujuran, sementara hembusan yang ringan adalah tanda hati yang mulai terbuka. Tidak ada cara untuk membohongi nafas. Ia selalu jujur. Orang yang mampu menyadari hal ini akan mulai melihat pola dalam dirinya, menyadari kelemahan dan perlahan belajar menyerahkan ego yang menahan cahaya Allah agar masuk ke relung hati. Di dalam hembusan yang sadar, engkau akan menemukan bahwa kesedihan pun bisa menjadi guru. Kesedihan yang hadir di dada bukan untuk menghukum, melainkan untuk menuntunmu kembali kepada nafas dan kepada Tuhan. Setiap rasa kehilangan, kekhawatiran, dan keraguan menjadi tanda untuk hadir lebih penuh. Disinilah makrifat menegaskan bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kejujuran menghadapi diri dan menemukan jalan pulang melalui nafas yang sederhana namun sakral. Lebih dari itu, hembusan yang menyadari Allah menjadi doa tanpa kata. Tidak perlu lafaz panjang, tidak perlu ritual yang rumit. Nafas yang penuh kesadaran sudah cukup menjadi jembatan antara hamba dan Zat yang maha dekat. Dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau mulai merasakan energi yang menenangkan, seolah seluruh alam semesta bersatu dalam satu ritme yang lembut namun pasti. Disitulah jiwa belajar memahami makna kesabaran, ketenangan, dan kepasrahan yang hakiki. Bab ini menegaskan satu kebenaran sederhana namun mendalam. Makrifat tidak selalu datang melalui pengetahuan yang tinggi,
tetapi melalui kesadaran yang rendah hati terhadap nafas sendiri. Saat engkau mampu menyatu dengan setiap hembusan, engkau belajar bahwa Allah dekat, bahkan ketika engkau merasa jauh. Nafas menjadi guru, hati menjadi murid, dan keheningan menjadi ruang di mana cahaya ilahi mulai menyingkap tabir yang menutupi kedalaman jiwa. Bab 6. Nafas yang menjadi cermin jiwa. Setiap tarikan nafas adalah cermin yang menampilkan keadaan batin yang sesungguhnya. Saat engkau bernafas tanpa kesadaran, cermin itu kabur, memantulkan bayangan ego, ketakutan, dan kesibukan dunia. Namun ketika hadir dengan penuh kesadaran, cermin itu mulai jernih, menyingkap setiap sudut jiwa yang tersembunyi. Disinilah makrifat bekerja. Melalui kesederhanaan nafas, Allah menyingkap rahasia diri yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan tuntutan dunia. Makrifat mengajarkan bahwa setiap hembusan adalah refleksi dari apa yang ada dalam hati. Nafas yang berat menandakan ketidaktenangan, nafas yang terengah-engah menandakan ketergesaan, dan nafas yang lembut menandakan ketenangan yang mulai tumbuh. Hanya dengan menyadari pola ini, hamba mulai belajar membaca dirinya sendiri tanpa perlu penghakiman. Nafas menjadi guru yang lembut, menuntun manusia untuk hadir, memahami, dan membenahi diri secara perlahan. Lebih dari sekadar refleksi, nafas juga menjadi sarana penyembuhan. Setiap hembusan yang sadar mampu meluruhkan penyesalan yang menumpuk, kegelisahan yang menghimpit, dan luka batin yang tertutup rapat. Allah menggunakan nafas sebagai sarana untuk menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan menyiapkan ruang bagi cahayanya masuk. Ini adalah makrifat yang tidak bisa diperoleh dengan ilmu semata, tetapi melalui kesadaran yang mendalam dan pengulangan yang lembut dalam keheningan. Pada saat engkau mampu melihat nafas sebagai cermin, engkau akan mulai menyadari bahwa hidup tidak lain adalah proses refleksi. Setiap peristiwa, setiap emosi, bahkan setiap pikiran yang hadir seolah diresapi oleh ritme nafasmu. Dengan demikian, engkau belajar bahwa keberadaan Allah bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi menembus setiap tarikan dan hembusan, memantulkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Nafas menjadi titik pertemuan antara kesadaran manusia dan keagungan ilahi. Bab ini menegaskan bahwa makrifat sejati bukan tentang mencapai puncak pengalaman spiritual, tetapi tentang memahami nafas sebagai guru yang paling dekat. Ketika engkau mampu hadir sepenuhnya di setiap tarikan dan hembusan, cermin batin mulai menampilkan kejujuran yang menenangkan. Engkau belajar melihat diri sendiri, melihat Allah, dan menyadari bahwa keheningan yang sederhana ini menyimpan kedalaman yang tiada batas. Nafas bukan lagi sekadar tanda hidup, tetapi jendela menuju inti makrifat. Bab 7. Nafas yang menuntun menuju kesadaran. Setiap nafas yang hadir dengan kesadaran membawa kita lebih dekat pada inti hakikat. Nafas tidak pernah bersifat pasif. Ia selalu aktif menuntun, mengingatkan, dan menegaskan bahwa hidup ini bukan sekadar berjalannya waktu, tetapi aliran energi ilahi yang terus menghidupkan. Ketika engkau mampu hadir sepenuhnya dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau mulai merasakan arah yang halus dari kehidupan. Seolah alam semesta berbisik, mengajak hati untuk sadar dan tunduk pada kebesaran Allah. Makrifat nafas mengajarkan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang bisa dikejar, melainkan sesuatu yang bisa dialami. Ia hadir ketika engkau berhenti menghakimi diri dan dunia, ketika engkau membiarkan diri melebur dalam ritme yang lembut namun pasti. Nafas yang sadar menjadi jalan di mana jiwa mulai terbuka untuk menerima hikmah. Bukan karena engkau mencari, tetapi karena engkau hadir cukup untuk melihat tanda-tanda Allah yang ada di setiap sudut. Lebih dalam lagi, nafas yang diperhatikan menjadi guru bagi kesabaran. Setiap tarikan dan hembusan adalah pelajaran tentang menerima apa adanya, menahan amarah, menyingkirkan keserakahan, dan membiarkan hati tetap lembut. Tanpa disadari, ritme nafas yang sadar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi di dunia hanyalah titipan sementara, dan kesadaran terhadap nafas adalah latihan untuk memahami kekal yang hadir di balik perubahan. Nafas yang sadar juga menghubungkan manusia dengan realitas yang lebih luas. Ia menembus ruang dan waktu, menembus kesadaran semu, dan menyentuh sesuatu yang abadi.
Saat engkau benar-benar hadir, nafasmu menjadi jembatan antara yang fana dan yang kekal, antara dunia yang tampak dan rahasia yang tersembunyi. Di sanalah makrifat mulai menyingkap tabir, bukan dengan kehebatan pikiran, tetapi dengan kehalusan hati yang belajar hadir. Bab ini menekankan satu kebenaran sederhana, namun mendalam. Hadir dalam nafas berarti hadir dalam hidup yang sesungguhnya. Nafas bukan lagi sekadar mekanisme tubuh, tetapi guru yang menuntun manusia untuk sadar akan Allah, sadar akan diri, dan sadar akan aliran rahasia yang menghidupkan segala sesuatu. Ketika engkau mulai menyadari nafas dengan cara ini, maka setiap tarikan dan hembusan menjadi jalan menuju kesadaran yang sejati. Bab 8. Nafas sebagai jalan menuju keheningan. Dalam makrifat, keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi hadirnya kesadaran yang paling jernih. Nafas yang diperhatikan menjadi pintu menuju keheningan ini. Saat engkau menarik nafas dengan penuh perhatian dan menghembuskannya dengan kesadaran yang sama, seluruh riuh pikiran perlahan mereda. Dunia luar tetap bergerak, namun di dalam dirimu tercipta ruang sunyi, di mana Allah berbicara dalam bahasa yang halus, tanpa suara, tanpa kata, hanya melalui rasa yang menembus inti hati. Makrifat mengajarkan bahwa keheningan ini bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk menyadari yang hakiki. Nafas yang sadar menuntun jiwa untuk melihat bahwa di balik semua hiruk-pikuk, di balik semua ketakutan dan harapan, ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Setiap hembusan menjadi pengingat bahwa Allah hadir dimanapun, bahkan di saat engkau diam, bahkan di saat engkau merasa jauh. Keheningan bukan kekosongan, tetapi ruang di mana makrifat tumbuh dan cahaya ilahi menembus hati yang pasrah. Lebih jauh, nafas yang hadir dalam keheningan mulai menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini tersembunyi. Rasa cemas, dendam, atau iri hati muncul, namun tidak lagi menguasai. Mereka hadir sebagai guru yang mengingatkan untuk tetap hadir, tetap sadar, dan tetap rendah hati. Nafas menjadi alat pembersih batin, membiarkan semua yang palsu luruh perlahan, sehingga ruang suci di dalam hati terbuka untuk cahaya Allah masuk. Dalam keheningan ini, kalimat Allah terasa bukan hanya sebagai lafaz, tetapi sebagai getaran yang menyentuh jiwa. Setiap tarikan dan hembusan menjadi zikir yang mengalir alami. Tidak ada usaha yang dipaksakan, tidak ada suara yang dipaksakan. Hanya kesadaran yang lembut namun kuat, yang menghubungkan hamba dengan pencipta. Nafas menjadi pengingat bahwa Allah dekat, bahkan ketika engkau tidak melihat, bahkan ketika engkau tidak mendengar. Bab ini menegaskan bahwa jalan menuju makrifat bukan melalui kesibukan atau pencapaian spiritual besar, tetapi melalui keheningan yang dihidupkan oleh kesadaran nafas. Ketika engkau mampu hadir sepenuhnya dalam keheningan, engkau mulai menyadari rahasia terdalam, bahwa Allah selalu dekat, selalu hadir, dan selalu menunggu hamba yang siap hadir dengan jiwa yang jernih. Nafas menjadi guru, keheningan menjadi jalan, dan hati menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Bab 9. Nafas yang membawa kepasrahan. Saat kesadaran terhadap nafas semakin dalam, engkau mulai merasakan satu kebenaran yang lembut namun kuat. Hidup ini bukan tentang mengontrol, tetapi tentang menyerahkan diri. Setiap tarikan dan hembusan menjadi latihan pasrah, tempat di mana ego dan kehendak diri mulai melebur. Nafas yang sadar menuntun manusia untuk memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena izin Allah, dan bahwa kekuatan sejati bukanlah menguasai, tetapi mampu melepaskan tanpa rasa takut. Makrifat nafas mengajarkan bahwa kepasrahan bukan kelemahan, tetapi kekuatan tersembunyi. Ketika engkau mampu menyerahkan nafasmu sendiri, yang paling intim dan hakiki kepada Allah, engkau sedang berlatih menyerahkan seluruh hidupmu. Setiap hembusan menjadi simbol penyerahan, dan setiap tarikan menjadi pengakuan bahwa tanpa izin Allah, tidak ada satupun langkah yang mungkin. Dari kepasrahan ini, hati mulai tenang, dan jiwa menemukan kedalaman yang sebelumnya tersembunyi. Lebih jauh, nafas yang disertai kepasrahan membimbing manusia untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda. Segala sesuatu yang menimbulkan kegelisahan
perlahan menjadi pelajaran, bukan beban. Segala peristiwa, entah menyenangkan atau menyakitkan, diterima sebagai bagian dari rencana ilahi. Nafas yang sadar menjadi guru yang lembut, menegaskan bahwa hadir dalam setiap hembusan berarti hadir dalam kehidupan itu sendiri, tanpa penolakan, tanpa ketakutan, tanpa keluhan. Kepasrahan ini juga menyingkap hakikat tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui bahwa setiap nafas adalah pemberian, setiap detik hidup adalah titipan, dan setiap kesempatan untuk hadir adalah rahmat. Membawa manusia pada pengakuan yang paling murni. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada keselamatan selain dari Allah. Nafas menjadi pengingat bahwa menyerahkan diri bukan berarti pasif, tetapi hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan di setiap momen. Bab ini menegaskan satu prinsip makrifat yang mendalam. Kepasrahan yang lahir dari kesadaran nafas adalah jalan menuju ketenangan hakiki. Ketika engkau mampu menyerahkan diri dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan kesadaran akan keagungan Allah. Nafas menjadi guru, kepasrahan menjadi murid, dan hati menjadi ruang di mana cahaya ilahi menembus dengan lembut, namun penuh daya. Bab 10. Nafas yang menyatu dengan kalimat Allah. Pada tahap yang paling dalam, engkau akan mulai merasakan bahwa nafas bukan sekadar pergerakan tubuh, tetapi wahana di mana kalimat Allah mengalir. Setiap tarikan adalah kedekatannya, setiap hembusan adalah pengakuan hati. Nafas yang hadir dengan kesadaran penuh menjadi pengikat yang lembut antara hamba dan Zat yang maha dekat. Tidak perlu suara, tidak perlu kata, karena kehadiran Allah lebih dekat daripada urat nadi, lebih nyata daripada tiap detak jantung. Makrifat nafas menyingkap bahwa menyatu dengan kalimat Allah bukanlah tentang kemampuan spiritual yang hebat, melainkan tentang kesediaan untuk hadir sepenuh hati. Nafas menjadi medan latihan di mana ego ditinggalkan, kesombongan dilunturkan, dan hati belajar tunduk. Di setiap hembusan engkau membiarkan diri melepaskan ilusi keterpisahan. Di setiap tarikan engkau membiarkan diri menerima kehidupan sebagai titipan dari Allah. Disinilah tauhid menjadi nyata, bukan dalam konsep, tetapi dalam pengalaman yang hidup. Lebih jauh lagi, ketika nafas menyatu dengan kalimat Allah, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap pengalaman, setiap peristiwa, seolah dipenuhi makna yang sebelumnya tersembunyi. Kesedihan tidak lagi hanya beban, kebahagiaan tidak lagi hanya kenikmatan fana. Semuanya menjadi cermin dari kehadiran Allah yang mengalir melalui nafas, melalui hati, dan melalui seluruh keberadaanmu. Nafas menjadi guru yang menuntunmu memahami bahwa hidup adalah dialog halus antara manusia dan pencipta. Nafas yang menyatu dengan kalimat Allah juga membawa kedamaian yang tidak tergoyahkan. Bahkan ketika badai kehidupan menghadang, engkau tetap mampu hadir di pusat kesadaran, menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap tarikan dan hembusan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keresahan, hanya satu rasa, terlindung, dipeluk, dan dijaga oleh kekuatan yang tidak pernah gagal. Dari sinilah makrifat menampakkan wajahnya yang paling lembut, namun penuh kuasa. Bab ini menutup perjalanan menuju makrifat nafas dengan satu kesadaran mendalam, bahwa hidup dan nafas bukanlah milik kita, tetapi sarana untuk menyatu dengan kalimat Allah. Saat engkau mampu hadir di setiap hembusan, engkau sedang berdialog dengan Zat yang maha dekat. Nafas menjadi jembatan, kalimat Allah menjadi cahaya, dan jiwa yang hadir menjadi saksi yang damai. Inilah puncak makrifat, hidup yang tersadarkan sepenuhnya oleh nafas, dan disinari oleh cahaya ilahi tanpa jeda, tanpa syarat, dan tanpa batas. Setiap tarikan dan hembusan yang kau rasakan hari ini adalah undangan untuk hadir, untuk menyadari, dan untuk menyatu dengan kalimat Allah yang tak pernah lelah menuntunmu. Biarkan nafasmu menjadi zikir, biarkan hati menjadi cermin bagi cahayanya. Jika kau merasakan getar ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tonton video lainnya, bagikan pengalaman ini, dan hadirkan kesadaran ini dalam setiap nafasmu. Karena makrifat bukan tujuan, tapi perjalanan yang terus menuntun kita kembali kepadanya.